ada lembar surat suara dan lembar sosialisasi ini dah kami buatkan contoh semua. Lembar surat suaranya agak beda dengan PKDes karena di sini surat suara daerah pemilihan dusun A misalnya. Nanti surat suara di daerah pemilihan dusun A dan dusun B itu tentunya berbeda kan? Karena tergantung calonnya. Oke. Sama juga dengan di lembar sosialisasi cantik-cantik kok calon itu. Lembar sosialisasi pun itu juga dia masing-masing daerah pemilihan ya. Terus lanjut lagi. Lanjut lagi ke surat keputusan panitia ini udah lengkap semua, nanti saya kasihkan dengan Ibu Sekdes, termasuk undangan pemilih udah lengkap. Sekarang saya mau masuk ke simulasi. Bisa full ya. Oh, dipecahkan dari sini ya. Nah, nampak apa? Nampak apa ya? Oke. Ini hanya simulasi kan? Simulasi rekapitulasi perhitungan suara Badan Permusyawaratan Desa titik. Ini seandainya kita di posisi 3 daerah pemilihan. Daerah pemilihan pelantikan dan surat keputusan pengangkatan BPD. Oke, baik Bapak Ibu. Untuk yang dasarnya kita sudah selesai. Sekarang saya langsung masuk ke simulasi. Nanti sama, cuman harus dimusyawarahkan. Kalau memang nanti di dalam vote musyawarah, misalnya dalam musyawarah justru pendapat yang banyak itu adalah kita satu dusun satu perwakilan ya, itu kan dimusyawarahkan dan ditetapkan dengan surat keputusan kepala desa. Nah yang ketiga, setelah panitia terbentuk, setelah jumlah kursi di masing-masing terbentuk, maka sampailah ke tugas panitia yang sebenarnya. Panitia pemilihan melaksanakan tahapan pemilihan BPD. Tahapan pemilihan BPD ini itu dimulai dari pendaftaran calon, bakal calon, dimulai dari pendaftaran pemilih, dimulai dari pembentukan KPPS, cetak surat suara, cetak sosialisasi, cetak baliho, sampailah dengan pelaksanaan pemilihan BPD secara langsung. Nah, yang terakhir tugas panitia adalah ketika 5 orang BPD itu sudah terpilih, panitia wajib memfasilitasi sidang paripurna pertama BPD terpilih. Itu dipimpin oleh panitia. Panitia menunjuk anggota terpilih tertua dan anggota terpilih termuda sebagai pimpinan rapat paripurna memilih ketua BPD. Menahun sudah punya sakit panjang, otomatis dia tidak bisa lagi melaksanakan tugasnya sebagai BPD, Ibu ya. Yang 7 tidak melaksanakan kewajiban, yang 8 melanggar larangan sebagai anggota BPD, yang 9 melanggar sumpah janji, yang 10 dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan. Nah itu tadi itu, kita 5 tahun. Nah yang ke-11 ini sepele tapi sangat krusial. Yang ke-11 tidak menghadiri rapat paripurna dan atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 kali. Jadi Pak Ketua, nanti kalau ada anggota yang 6 kali diundang rapat oleh rapat BPD maksudnya tidak datang, itu Pak Ketua boleh mengajukan pengunduran si anggota tersebut ke Bupati Sintang. Sepele, hanya ada menghadiri rapat. Aduh Pak, saya tidak sempat Pak Ketua, masih ada urusan penting nih. Nah, tuh, udah 6 kali laporkan. Karena ya memang itulah undang-undangnya. Kalau yang 12 bertempat apabila dia bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan. Masa orang banding jadi anggota BPD Batu Guna kan lucu juga. Sekarang yang 13 apabila dia ditetapkan sebagai calon kepala desa. Pada saat dia mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa, dia belum wajib mementingkan diri. Tapi apabila panitia sudah menetapkan dia sebagai calon kepala desa, dia harus memberhentikan diri dari anggota BPD.
ini kelembagaan inovasi desa. Nah, ini langkah penting yang harus diambil pemerintah desa Mertiguna. Pertama, kepala desa itu membentuk panitia pemilihan tingkat desa. Itu kita sikat dengan BPS. Jadi Pak Kades nanti bentuk panitia PPS-nya. Paling sedikit itu 3, paling banyak itu 11. Nanti disesuaikan dengan anggarannya Pak Kades. Dan 30%-nya adalah perangkat desa. Seorang sekdes secara menunjuk bahasa gitu ya, itu sekdes otomatis sekretaris PPS, dia melekat. Nanti tinggal dicari ketua dan anggota-anggotanya, tinggal digantung kades memakai 3 atau memakai 11. Kalau saran kami sih 5 sedang, karena dia di PPS di kades saja. Belum lagi kita mau nyari yang PPS lagi kan. Terus kepala desa membuat surat keputusan jumlah kursi masing-masing daerah pemilihan. Jadi setelah terbentuknya panitia pemilihan, kades, panitia dan BPD mengadakan musyawarah tentang menetapkan jumlah kursi di daerah pemilihan. Ingat tadi daerah pemilihan terkecil adalah dusun. Sementara kita nikah, anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling sebanyak 3 kali secara berturut-turut, ataupun tidak berturut-turut. Tahun ini dia anggota BPD, tahun ini dia serah, tahun depan dia boleh calon lagi. Oke, lanjut ya. Nah, ini penjabaran dari pasal 2 tadi Bapak Ibu ya. Tujuan pengaturan BPD dalam peraturan menteri ini: 1. Mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintah. Kembali disebutkan lagi di situ bahwa BPD sebagai penyelenggara pemerintah desa. Yang kedua, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Contohnya salah satu adalah Musdes. Musdes itu merupakan wadah di mana BPD menyerap aspirasi masyarakat desa, masyarakatnya untuk disampaikan ke dalam Musdes. Ini perlu kami ingatkan ke Ketua BPD. Tahapan Musdes itu bulan Juni, Juli, Agustus, September. Berarti di bulan-bulan ini bolehlah Pak Ketua rancang untuk pelaksanaan Musdes kita. Oke. Musdes penyusunan RKP. Yang C, mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa. Itu sudah umum lah ya. Nah, Bapak-bapak di slide itu, Bapak fokus pada yang saya kasih warna merah dan saya beri garis ya. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah. Ingat, keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Jadi secara demokratis Bapak Ibu. Demokratis itu berarti dia bukan lagi macam PP 72 yang secara musyawarah. Melalui proses pemilihan secara langsung. Sudah jelas ya, yang secara langsung. Terus yang duanya, jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan dengan jumlah ganjil. Paling sedikit 5 dan paling banyak 9. Kebetulan kita di Desa Martiguna menganut sistem 5 anggota BPD. Karena kemarin pada saat diajukan Sekdes PPS itu memang seharusnya Martiguna ini selayaknya 7. Cuman karena anggaran di pemerintah daerah itu masih terbatas, jadi beberapa desa yang mengajukan penambahan anggota BPD sementara di PD dulu. Lanjut yang ketiga, penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa. Ini artinya Bapak Ibu, nanti setelah ini Kades akan bermusyawarah dengan BPD itu menentukan jumlah kursi. Contohnya di